Shalom, bersukacitalah di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita Jumat 4 November 2022 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasihan ya. Itulah ungkapan yang sering terjadi. Dan bahkan kita dengar dan perdengarkan. Ya, ungkapan kasihan ya, merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa kita masih memiliki rasa iba. Apakah ungkapan tersebut salah untuk diucapkan? Tentu tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ucapan tersebut disertai dengan perbuatan atau tindakan? Firman Tuhan saat ini berkata, marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena memang harus demikian karakter orang yang telah menerima kasih dan keselamatan dari Allah Bapa. Harus demikianlah tanda orang yang telah menerima hidup baru. Artinya demi kasih yang didapat dari Yesus Kristus, maka saya juga harus mengasihi sesama tanpa mempertimbangkan untung rugi. Sebab bila kita membantu sesama, tentu tidak akan menjadikan kita menjadi miskin. Tetapi membantu sesama berarti kita telah menjalankan perintah agung, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Suatu malam, ada keluarga yang sangat membutuhkan uang untuk dipakai malam itu juga. Mereka meminjam kepada keluarga yang dianggap mampu untuk meminjamkan uangnya kepada mereka. Dalam percakapan yang terjadi, sepertinya ada harapan mereka akan dipinjamkan uang. Apalagi dalam pertemuan tersebut sudah sampai 1,5 jam. Tapi pada akhirnya, tuan rumah hanya berkata, kami tidak punya uang. Mungkin tetangga kita yang lain masih ada yang bisa meminjamkannya. Keluarga yang mau pinjam uang terdiam dan melihat jam sudah tengah malam. Mereka hanya berkata, seandainya tidak ada untuk dipinjamkan uangnya, sudah seharusnya dikasih tahu dari awal.
kepada siapa lagi kita meminjam? Padahal sudah tengah malam. Dan orang-orang sudah pada lelap tidur. Saudara, bila kasih Yesus Kristus dalam dirinya, bila kasih Yesus Kristus hidup dalam dirinya, jangan menghambat usaha orang lain. Jangan menutup rencana baik seseorang bila kamu tidak bisa membantu rencananya. Ingat, membantu sesama dengan perbuatan dan kebenaran. Kebenaran di sini bukan karena ada apanya, tetapi membantu sesama harus dengan apa adanya. Kita tadinya orang-orang yang diangkat oleh kasih Allah. Maka kita juga jangan lupa dengan kasih Allah tersebut untuk kita lakukan. Coba ambil kacang tanah yang sudah dikuliti dan yang belum dikuliti. Letakkan kacang tersebut dalam wadah gelas yang berisi air. Kacang manakah yang tenggelam? Apakah yang sudah lepas dari kulitnya? Atau masih berada dalam kulit kacang? Pasti yang tenggelam adalah kacang yang sudah dikuliti. Sedangkan kaca yang belum dikuliti dan masih di dalam kulitnya, maka dia akan terapung. Artinya bila kita lupa akan kasih Allah, maka kita tenggelam dengan kenikmatan duniawi. Tetapi ingatlah, jadilah orang-orang Kristen yang tidak lupa akan kasih Allah. Ingatlah, apapun tawaran-tawaran dunia, kasih Allah tidak boleh kita lepaskan. Kita harus dibungkus oleh kasih Allah. Dan kita harus memberlakukan apa yang diberlakukan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih dan memberlakukan kasih yang daripada-Mu kepada sesama kami manusia. Mampukan dan kuatkan kami agar kami selalu bersandar kepada-Mu. Sertai kami dan berikan sukacita yang bertambah-tambah. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.